Bab ke-26. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah menembus sela-sela jendela yang tidak tertutup sempurna. Di pagi hari ini, Galena masih belum terbangun dari tidurnya, begitupun dengan Dava yang masih berbaring di samping Galena. Mereka tidur dengan posisi berpelukan, dan hingga pagi ini tiba Dava masih belum melepaskan mulutnya dari da'a Galena. Tok, tok, tok! Terdengar ketukan pintu dari kamar hotel tempat Galena dan Dava tidur. Galena perlahan-lahan membuka matanya saat mendengar ketukan pintu itu. Eng! Lenguhan Galena saat ia terbangun dari tidurnya. Masih belum lepas. Lirihnya menatap ke arah Dava. Tadi malam kayaknya bukan yang ini dah. Lirihnya lagi menatap Dava yang sedang menyuyu di daannya yang menurutnya bukan yang tadi malam ia berikan kepada Dava. Galena dengan perlahan menarik daannya dari mulut Dava. Namun Dava malah menggerakkan mulutnya lagi menghiepi sumber energinya. Kak, halo udah bangun ya? Tuding Galena merasa gugup dan takut. Dava tidak menjawab apapun, ia masih memejamkan matanya dan menghiepi sumber energinya. Kak, beneran udah bangun? Tanya Galena panik, namun lagi-lagi Dava tidak menjawabnya. Tok, tok, tok! Ak sakit! Kak lepas sih, ada yang datang. Teriak Galena saat ingin menarik daannya. Dava malah mengeratkan hiepannya, bahkan menekan bibirnya hingga menggapit put nenegram Galena keras. Ak jangan digituin, sakit kak! Teriaknya lagi. Cepat lepas! Ucap Galena sembari mencubit hidung mancung milik Dava. Dan pada akhirnya usahanya itu membuahkan hasil, Dava membuka matanya dan menatap ke arah Galena dengan kesal. Sika, ganggu! Ucap Dava. Udah minggir, gue mau buka pintu. Ucap Galena hendak bangun, namun Dava langsung menarik tangan Galena hingga terlentang di kasur kembali. Ih kenapa sih? Kesal Galena. Dengan baju kayak gini mau keluar? Mau pamer tubuh lo itu? Ucap Dava menatap Galena tajam. Tunggu sini. Dava bangun dari kasur berjalan menuju pintu. Dava membuka pintunya dan melihat seorang pelayan membawa paper bag. Maaf tuan muda, mengganggu, ini pakaian ganti dari nyonya untuk tuan dan nona muda, dan tuan dan nona muda sudah ditunggu untuk sarapan. Ucap pelayan itu. Makasih. Ucap Dava mengambil paper bag itu dan langsung menutup pintunya lagi. Saat masuk, Dava melihat Galena yang sudah membenahi bajunya itu dan menutup tubuhnya di dalam selimut, membuatnya dirinya kesal. Sika, mandi, udah ditunggu yang lain sarapan. Ucap Dava sedikit kesal. Gue dulu. Galena langsung bangkit dari kasurnya, tak lupa selimut yang masih berada di tubuhnya itu. Galena mengambil paper bag dan berjalan ke kamar mandi dengan buru-buru, ia sudah tak betah memakai baju haram ini. Jangan lama. Peringat Dava. Iya. Teriak Galena menutup pintu kamar mandi. Dava dengan sabar menunggu Galena mandi. Ia mengecek ponselnya yang terdapat banyak pesan dari teman-temannya. Hari ini Galena dan Dava tidak masuk sekolah, sudah diizinkan oleh para orang tua. Biarlah kedua pasutri baru itu menikmati hari pertamanya menjadi sepasang suami istri. Bro, saat Dava sedang asik memainkan ponselnya, dari arah dengan suara dinginnya. Kak, kaki gue sakit, kepleset. Keluh Galena dari dalam, terdengar menahan sakit. Gue masuk. Ucap Dava hendak membuka pintu kamar mandi namun Galena langsung menahannya. Jangan. Teriak Galena dari dalam. Gue nggak pakai baju. Ambil handuknya. Ujar Dava. Udah. Dava langsung membuka pintu kamar mandi. Saat ia masuk, ia melihat Galena yang masih berada di bawah shower sembari berpegangan dengan tembok. Tenang saja ia sudah menggunakan bathrobe-nya. Mana yang sakit? Tanya Dava dingin namun dari nada bicaranya terselip nada khawatir. Pinggang sama kaki gue sakit banget rasanya.
Jawab Galena mengeluh. Dava berjongkok melihat kaki Galena. Ia melihat kaki Galena sedikit memar dan sepertinya terkilir. Dengan sigap Dava mengangkat Galena dan mendudukkannya di kloset. Mau diapain? Panik Galena saat Dava memegang pergelangan kakinya yang terkilir itu. Tahan sakitnya sebentar, ucap Dava. Ah, sakit. Kenapa nggak bilang dulu? Teriak Galena nyaring saat kakinya diurut oleh Dava dan digelengkan ke kanan ke kiri. Ih, sakit Hicks. Tangis Galena. Udah, sembuh. Coba gerakin, ucap Dava. Galena langsung mencoba menggerakkan kakinya. Benar saja sudah tidak sesakit tadi. Makanya jangan ceroboh, ucap Dava menatap Galena tajam. Namanya juga lagi mandi. Pasti ada cairan sabun yang jatuh. Nggak sengaja keinjak, ucap Galena dengan wajah cemberut. Udah, lanjutin. Mau gue bantu? Ucap Dava dengan tampang tak berdosa. Ih, apa sih? Gue bisa sendiri. Sana keluar, kesal Galena. Dava keluar dan Galena melanjutkan mandinya. Tak lama Galena keluar dengan penampilan rapi memakai dress krim bercampur biru selutut. Galena keluar dengan kaki yang masih agak pincang dan memegangi pinggangnya yang terasa nyeri. Galena menuju meja rias untuk melakukan ritualnya setelah mandi, dan sekarang gantian yang mandi adalah Dava. Tak lama juga Dava selesai dan memakai pakaian rapi yang terlihat senada dengan pakaian Galena. Dava menuju meja rias untuk mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Eyo, ajak Dava setelah selesai. Mereka berdua keluar dari kamar hotel menuju tempat makan yang sudah disediakan untuk keluarga mereka. Dava berjalan sembari menuntun Galena yang kakinya sedikit pincang itu. Tak lupa dari tadi tangan Galena yang satunya memijat-mijat pinggulnya yang terasa sakit. Klek! Mereka berdua masuk ruang makan yang sudah terdapat keluarga besar dari dua keluarga itu. Seketika mereka berdua menjadi pusat perhatian, apalagi dengan Galena yang berjalan tidak benar. Pengantin baru datangnya telat. Udah gitu kenapa tuh kok jalannya gitu? Ucap seorang pemuda, namanya Leo, dia adalah abang sepupu Galena. Anak dari kakak Papa Hendra. Ya, Papa Hendra memiliki dua saudara, satu kakak laki-laki dan yang satunya adik perempuan. Mereka semua tinggal jauh di Amerika. Iya sayang, itu pinggang kamu kenapa? Kok dipegangi gitu? Tanya Bunda Ana menatap Galena khawatir. Kepleset Bun, jawab Galena. Yakin kepleset? Atau Dava yang mainnya kasar? Ucap pemuda lainnya menggoda. Dia Lucas, anak dari adik ayah Ferdi. Memang dua pemuda itu terlihat paling jahil dan tengil di antara yang lainnya. Dari keluarga Galena, para sepupunya laki-laki semua, hanya dia yang perempuan. Maka dari itu, ia sangat dimanjakan di keluarganya. Sedangkan dari pihak Dava, kebanyakan laki-laki. Namun ada dua perempuan, mereka kembar. Dan umurnya juga masih kecil, sepantaran dengan Ano. Bayi kembar itu anak dari adik ayah Ferdi alias adik Lucas. Mendengar ucapan dari sepupu suaminya itu, ia hanya menatapnya bingung. Apa hubungannya dengan Dava? Sedangkan Dava sendiri merasa kesal dengan ucapan sepupunya yang sahut Opa Gio sangat puas dengan jawaban cucunya. Tapi Kak, bisa nggak kita tinggal di rumah Papa lebih lama? Pinta Galena menatap Dava. Kenapa emangnya? Bukan Dava yang menyahutinya, namun mamanya sendiri. Nana nggak mau jauh sama kalian, nanti kalau kangen gimana? Aduhnya. Lo kayak jauhnya di sini sama Amerika aja. Gue yang dari Amerika aja bisa main ke sini kok. Sahut Leo. Abang dim deh. Kesal Galena memasang wajah cemberut. Ia tak ingin berpisah dari kedua orang tuanya, namun alasan lainnya, ia takut jika tinggal bersama Dava saja. Tapi kenapa takut? Dia kan suamimu Galena. Gimana sih Galena ini? Ya sayang,
kamu bisa main ke rumah kapan aja. Lagian rumahnya nggak jauh dari rumah Papa kan Dava? Ucap Papa Hendra menenangkan anaknya itu. Iya Pak, hanya setengah jam saja. Sahut Dava. Ya udah deh. Pasrah Galena. Tak lama sarapan selesai, semua pada pulang ke rumahnya masing-masing. Namun bagi mereka yang rumahnya jauh seperti di luar kota atau di luar negeri, mereka pulang ke mansion utama keluarga masing-masing yang berada di Indonesia. Galena dan Dava menuju kediaman Atmaja terlebih dahulu untuk mengemasi barang Galena. Karena sore ini mereka akan langsung pindah ke rumah baru yang Dava maksud.